kelompok siap yang keempat harusnya. Ini membahas tentang program sistem informasi akuntansi. Kami membuat program keuangan kas yang akan membahas tentang pengeluaran pemasukan tentang kas kelas 1, 2, GA 18. Ya, saya sendiri bernama Ali Sudiyu dan saya Fikri Wisajianto. Saya Muhammad Arif Maulana. Saya Ali Fatur Rahman. Saya Fadil Ahmad. Ya, kita langsung saja ke PPT-nya dan programnya langsung. Sudibyo akan membaca PPT tentang kelompok kami yang berjudul perancangan dan pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi dan keuangan atas pengelolaan uang kas pada studi kasus pada mahasiswa Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Informatika angkatan 2015 Universitas Gunadarma Kalimalang, terutama pada kelas 2IA 18. Latar belakang masalah keuangan kas di setiap kelas pada Universitas Gunadarma masih menggunakan sistem manual, baik itu pencatatan maupun pengolahan data keuangan, sehingga kurang efisien dan efektif. Oleh sebab itu, suatu aplikasi pengelolaan uang kas sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menjadikan pengolahan uang kas lebih efisien dan efektif, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dapat berkurang. Kekurangan menggunakan sistem manual yang pertama yaitu harus ditulis di sebuah media kertas. Jika kertasnya hilang atau terkena air, maka semua data yang sudah ditulis tidak akan bisa digunakan lagi. Bendahara pun harus mempunyai data cadangan, tetapi akan membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk mengerjakannya. Dan kekurangan yang kedua yaitu jika entitas dari suatu enterprise-nya sedikit, akan sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk mengerjakannya. Tetapi jika entitasnya banyak, maka akan menjadi suatu masalah tersendiri untuk si bendahara. Oleh sebab itu, suatu aplikasi pengelolaan uang kas sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menjadikan pengolahan uang kas lebih efisien dan efektif, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dapat berkurang. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ali Fatur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Pencatatan data masih belum efisien karena masih menggunakan sistem manual, sehingga pencatatan kurang tersusun rapih dan data mudah hilang. Kemungkinan besar terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data. Data input dan output belum dapat terprogram penuh dikarenakan masih menggunakan sistem manual atau cara tradisional, atau disebut dengan konvensional. Sulitnya pengolahan data jika data yang didapat cukup banyak. Lalu, tujuan. Program yang kita buat ini bertujuan untuk menjadikan pencatatan data lebih tersusun rapih dan tidak mudah hilang, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data secara manual, dan memudahkan bendahara dalam melakukan pengolahan dalam data majemuk. Ini adalah interface program dari program yang telah kita buat. Ada form login dan username dan password. Selanjutnya, saya akan menjelaskan form untuk pembuatan akun. Di form ini terdapat beberapa label, yaitu label nama, NPM, kelas, username, password, dan tipe akun. Masing-masing diisi sesuai ketentuan. Username dan password diisi sesuai keinginan. Tipe akun terdapat dua jenis. Yang pertama ada bendahara, yang kedua ada ketua kelas. Yang membedakan adalah untuk ketua kelas, dia dapat membuat akun baru, kemudian dapat mengakses laporan dan transaksi. Sedangkan di bagian bendahara, dia hanya bisa login, karena username dan passwordnya sudah ditentukan oleh ketua kelas. Setelah semuanya tersimpan, setelah semuanya dimasukkan, kemudian disimpan ke dalam button simpan, dengan mengklik button simpan, dan akan disimpan ke dalam database. Next. Di bagian form menu, jadi form ini akan muncul setelah memasukkan password dan username. Form menu utama ini berisi sub-sub menu. Yang pertama ada transaksi, laporan keuangan, buat akun, dan logout. Di bagian transaksi berisi transaksi pemasukan dan pengeluaran. Di bagian laporan keuangan terdapat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran, dibuat akun untuk membuat akun, logout untuk keluar.
Kemudian yang pertama ada form transaksi. Form transaksi seperti yang saya bilang tadi dibagi menjadi dua, form pemasukan dan pengeluaran. Di bagian form pemasukan terdapat beberapa label dan text field. Ada label nama, NPM, kelas, nominal, tanggal, dan saldo. Di bagian nama diinputkan nama mahasiswa yang membayar uang kas, NPM-nya berapa, kelasnya, nominal yang dibayarkan, kemudian tanggal pembayaran. Nanti setelah semuanya selesai, ketika bendahara atau ketua kelas melakukan klik button input, maka data tersebut akan masuk ke dalam database dan saldo di form akan bertambah. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, di bagian form pengeluaran, secara umum modelnya hampir sama dengan form pemasukan. Bedanya, di bagian labelnya terdapat keterangan nominal, kuantitas, tanggal, dan sisa saldo. Di bagian keterangan diisi keterangan barang atau benda atau kegiatan yang memerlukan uang. Keterangan digunakan untuk memasukkan keterangan pengeluaran, entah itu pembelian barang atau kegiatan. Di bagian nominal dimasukkan banyaknya jumlah pengeluaran. Kuantitas digunakan untuk jika pembelian barang dan sebanyak berapa buah dimasukin ke kuantitas. Tanggal diinput tanggal pengeluarannya. Kemudian ada button proses, kembali, dan batal. Ketika semuanya sudah dimasukkan, button proses, ketika dipencet button proses, maka akan masuk ke database dan di bagian sisa saldo, dari saldo awal akan berkurang. Kemudian form berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rifki Dwi Setianto ingin menjelaskan dari form laporan keuangan. Pada form laporan keuangan ini akan mencetak record yang sudah diinput oleh admin ataupun bendahara. Record-record yang diinput akan ditampilkan pada form laporan keuangan ini. Dalam form laporan keuangan ada pemasukan dan ada pengeluaran. Pada pemasukan, range waktu periode awal sampai periode akhir akan diinput. Kemudian setelah diinput tanggal periode awalnya sampai tanggal periode akhirnya, kemudian ditekan tombol buton range untuk menampilkan hasil record pemasukan. Kemudian setelah button range diklik, akan tampil record-record tersebut dalam data grid ini. Lalu jika ingin mencetak laporan pemasukan ini, tinggal klik button print. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran di sini sama seperti pemasukan. Untuk melihat laporannya, tinggal masukkan range tanggal dari periode berapa sampai periode berapa, kemudian button range untuk menampilkan laporan pengeluarannya. Pada laporan pengeluaran ini, setelah diklik button range akan tampil dalam data grid. Setelah itu, jika ingin mencetak laporan pengeluarannya, klik button print. Pada button kembali ini, jika ditekan, maka form akan kembali kepada menu utama. Selanjutnya, ini merupakan proses pencetakan atau setelah menekan tombol print pada laporan pemasukan. Record-record di sini yang sudah diinput akan tercetak pemasukannya. Setelah itu ada laporan pengeluaran. Jika uang kas dipakai untuk membeli barang-barang untuk digunakan bersama dengan menggunakan uang kas. Dan laporan pengeluaran ini dicetak dengan menggunakan tombol print. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan program uang kas kami, yaitu kelebihannya algoritma program sangat sederhana sehingga mudah dipahami user. Dan kekurangannya
menu pilihan yang ada pada program kurang bervariasi. Cukup sekian, dan terima kasih. Saya Muhammad Arif Maulana. Di sini saya akan melakukan demo program untuk membuktikan apa saja yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Pertama, saya akan login dengan akun admin, yaitu pemilik dari program ini. Admin di sini bertugas untuk membuat akun. Di sini kita tinggal memasukkan data-data informasi dari si pemilik tipe akun yang akan kita buat. Di sini ada dua tipe akun, yaitu bendahara dan ketua kelas. Sebelumnya, saya sudah membuat satu akun, yaitu dengan tipe akun bendahara, yaitu bendahara 2IA18 yang bernama Tika. Ini adalah akun dari bendahara tersebut. Bendahara di sini bisa melakukan transaksi pemasukan dan pengeluaran kas. Pertama, kita akan melakukan transaksi pemasukan kas. Di sini kita masukkan nama anggota yang akan melakukan transaksi pemasukan kas. Jika nama yang kita masukkan sebelumnya sudah melakukan transaksi, maka data-data dari anggota tersebut sudah terbaca oleh program. Kemudian kita tinggal masukkan saja saldonya, nominalnya. Setelah kita input, maka saldo otomatis akan bertambah. Kemudian kita lakukan transaksi pengeluaran kas. Kita masukkan keterangan setelah kita klik button proses, maka saldo otomatis akan berkurang. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini kita masukkan periode sesuai yang kita inginkan untuk melihat laporannya. Setelah kita klik print, lalu OK, maka laporan sudah dapat kita lihat. Berikut ini adalah laporannya. Selanjutnya, kita akan melihat laporan untuk pengeluaran. Kita masukkan juga sesuai periode yang kita ingin lihat.
Di sini button range berguna untuk mengurutkan data-data tersebut. Selanjutnya kita klik print untuk melihat laporan pengeluaran. Ini adalah laporan pengeluaran dari kas milik kelas 2IR 18. Jika sudah selesai, kita logout dan exit program. Penjelasan PPT dan demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terdapat kekurangan di program kami sebagai pemula dan newbie dalam membuat program. Semoga kedepannya kami berlima dapat membuat program yang lebih baik dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.